Halo guys, sahabat trader saham Indonesia. Jumpa lagi dengan saya GH dari channel Trader Saham, channel edukasi, inspirasi, mindset, dan rekomendasi saham. Jadi semoga semua sahabat trader saham dalam kondisi baik, sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa selalu bersyukur, selalu bahagia atas segala berkah dan anugerahnya, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga semua sahabat trader saham Indonesia terhindarkan dari COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf pada video kemarin suaranya ada kresek-kresek, itu karena saya rekaman di pinggir kolam renang. Jadi mudah-mudahan pada video kali ini dan video-video seterusnya bisa menjadi lebih baik sehingga bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk sahabat trader saham Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kita sebagai trader atau sebagai investor pilihannya mana. Nah, kepada sahabat milenial trader saham, ini guys, kita pilih sekarang, mending jadi trader atau mending jadi investor. Nah, ada juga yang bertanya, lebih baik yang mana, trader atau investor? Nah, kita pilih dulu guys ya. Jadi trader dengan investor kita bedakan definisinya paling tidak dari 9 kriteria. Nah, kriteria yang pertama yang kita gunakan adalah dari kriteria income. Nah, kalau trader, income yang diharapkan adalah berupa capital gain dari selisih harga beli saham dengan harga jualnya. Kemudian seorang investor berharapnya income berupa dividen. Nah, itu kriteria yang pertama. Nah, kriteria yang kedua dari aktivitasnya dalam mencari profit. Nah, kalau trader itu mengejar active income, karena kalau trader tidak melakukan aktivitas trading, maka seorang trader tidak akan mendapatkan profit. Sedangkan seorang investor yang ditunggu adalah passive income. Jadi tidak perlu bekerja, tidak perlu trading, tinggal tidur saja ya dengan memiliki saham di perusahaan. Kemudian setiap tahun tinggal menunggu dividen atau istilahnya adalah passive income. Kemudian kriteria yang kedua yang digunakan, kita lanjut guys. Mohon maaf, kriteria yang ketiga adalah dari sisi jangka waktu transaksinya atau time frame-nya. Nah, seorang trader biasanya memiliki time frame yang pendek, bisa 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang scalping 1 menit. Nah, sampai dengan 1 hari, maksimal 1 bulan. Nah, seorang investor memiliki time frame atau time horizon-nya lebih panjang, bisa 1 bulan sampai dengan setahun atau bahkan sampai dengan 10 tahun. Kemudian kita lanjut ke kriteria yang keempat guys, adalah dari tata cara mendapatkan profit. Nah, kalau trader caranya melalui capital gain.
Ya, kemudian investor adalah dari dividen. Apa itu capital gain? Capital gain adalah selisih antara harga beli saham dengan harga jual saham. Nah, kalau surplus maka dikatakan cuan atau profit. Kalau defisit maka dikatakan loss. Nah, kita lanjut sekarang ke kriteria yang kelima dari sisi analisa yang digunakan. Nah, seorang trader menggunakan analisa teknikal atau TA. Yang menjadi andalannya adalah chart-chartnya. Sedangkan seorang investor mengandalkan analisa fundamental atau FA. Yang menjadi andalannya adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli oleh seorang investor. Biasanya time horizon-nya digunakan adalah 10 tahun. Jadi bagaimana laporan keuangan perusahaan yang akan dibeli sahamnya oleh seorang investor dari sejak 10 tahun terakhir. Kemudian kriteria yang keenam yang digunakan untuk membedakan seorang trader dengan investor adalah dari tingkat risiko. Nah, trader dengan high risk, kemudian investor dengan low risk. Kemudian kriteria yang ketujuh adalah dari sisi profit. Nah, trader orientasinya adalah high profit, kemudian investor adalah low profit. Jadi itu sudah hukum investasi, hukum trading, high risk, high return, low risk, low return. Kemudian kriteria yang ke-8 adalah dari pemenuhan kebutuhan. Nah, ini trader adalah untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Sedangkan investor adalah untuk pemenuhan kebutuhan masa depan. Jadi orientasinya sudah beda. Jadi trading untuk kehidupan sehari-hari, investasi untuk kehidupan jangka panjang atau masa depan. Kemudian kriteria yang terakhir, jadi yang ke-9, ini guys adalah dari sisi target. Jadi target seorang trader adalah capital gain jangka pendek. Kemudian target seorang investor adalah dividen dan capital gain jangka panjang. Jadi walaupun kalau dari sisi definisi, jadi trader dengan investor sejatinya adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kapan kita disebut sebagai seorang investor dan kapan kita disebut sebagai seorang trader? Kalau investor membeli saham suatu perusahaan, maka dia tidak akan pernah menjual saham tersebut. Sedangkan trader membeli saham suatu perusahaan, maka dia akan menjual saham tersebut apakah dalam waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bisa 10 tahun atau 20 tahun. Itu semestinya masih disebut juga trader. Kalau seorang investor sejati, maka dia membeli saham suatu perusahaan di pasar modal dan dia tidak akan pernah menjual saham tersebut, hanya berharap dari mendapatkan dividen setiap tahun dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh adalah tokoh investor legendaris dunia Warren Buffett membeli saham Coca-Cola dari sejak lebih dari 30 tahun yang lalu hingga saat ini di tahun 2020 Warren Buffett masih menyimpan saham-saham Coca-Cola tersebut dan hanya berharap income atau hasilnya berupa dividen. Jadi Warren Buffett lebih bergerak sebagai investor dengan mengharapkan dividen, sedangkan tokoh trader dunia George Soros
itu lebih bergeraknya pada trading dengan berharap pada capital gain dari saham-saham yang dibelinya, baik itu capital gain dalam jangka pendek maupun capital gain dalam jangka panjang. Nah, sahabat trader, jadi ada yang nanya, ya, jadi mana yang lebih baik? Jadi trader apa jadi investor? Ini guys, ikutin lagi, kita ulas lagi. Ya, trader semestinya dilakukan oleh anak-anak muda yang baru memasuki bisnis pasar modal. Jangan ngatain main saham loh ya. Jadi kalau main saham nanti hasilnya main-main. Kita harus nyebutnya adalah bisnis di pasar modal. Sekali lagi, bisnis di pasar modal. Kalau kita nyebut main saham, maka interpretasinya adalah main-main. Maka kita harus sebut ya para kaum milenial, trader milenial, ayo guys, kita pakai istilah yang benar. Jadi kalau mau bisnis di pasar modal, kita sebut bisnis saham. Apakah itu trading atau investing? Nah, saran saya, menurut pendapat saya pribadi, kepada generasi milenial yang mau menjadi trader, maka saran saya adalah pahami technical dengan baik, yang merupakan skill set seorang trader. Kemudian yang kedua adalah mindset. Kemudian yang ketiga baru intuisi. Jadi skill set itu adalah technical analysis maupun fundamental analysis. Kemudian yang kedua adalah mindset. Kemudian yang ketiga, gabungan dari skill set dengan mindset itu adalah intuisi. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan technical, dengan fundamental, mindset kita sudah bagus, maka pergerakan suatu saham tanpa kita melihat chartnya pun kita sudah bisa mengira-ngira. Jadi feeling bisnis kita dengan saham tersebut sudah menyatu. Demikian yang saya kupas pada video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa guys untuk subscribe, berikan like dengan memberikan jempol, nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update-update video dari kami, channel Trader Saham. Dan mohon minta tolong untuk di-share kepada seluruh platform sosial media sahabat Trader Saham untuk membantu menumbuh kembangkan channel ini sehingga bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk para trader Indonesia. Terima kasih, salam jumpa di video selanjutnya. Salam auto kaya dari Trader Saham.